Ternyata bukan Demokrat dalang dibalik kerusuhan ini. Tapi kemarin polisi sudah menangkap 3 pimpinan kami di Medan. Dan juga kabar barusan sudah ditangkap 8 anggota kami dalam kerusuhan demo tolak RUU Cipta Kerja. Setelah RUU Cipta Kerja disahkan, demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Dan bahkan tidak sedikit ada yang menuding jika Partai Demokrat lah yang mendanai atau mensponsori demo tersebut. Bahkan SBY pun angkat bicara mengenai tuduhan Partai Demokrat sebagai sponsor utama demo tolak Omnibus Law atau Cipta Kerja. Dan fakta-fakta baru terungkap jika polisi sudah menangkap anggota kami di Medan, dan anggota kami ini melakukan demo yang anarkis sehingga ditangkap oleh kepolisian. Untuk lebih detailnya kemungkinan kita tunggu aja hasil dari penyidikan kepolisian. Semoga saja ya, pimpinan kami di Medan tidak melakukan anarkis seperti yang diberitakan. Ahmad Yani pun membantah jika kami melakukan demo anarkis pada waktu di Medan. Dan Ahmad Yani pun mengungkapkan kami itu tidak punya anggota karena kami bersifat jejaring dan kami tidak punya anggota yang terstruktur seperti organisasi massa. Dia menegaskan kalau anggota kami melakukan pembakaran itu bukan anggota kami karena kami adalah gerakan yang anti dengan kekerasan. Dan menurut Yani juga, secara kelembagaan, kami tidak ikut dalam aksi penolakan Omnibus Law atau Cipta Kerja, tetapi memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengikuti aksi demo tersebut. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukan Demokrat dalang dibalik RUU Ciptaker, tapi ini Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia kami, Ahmad Yani, menegaskan kami tidak memiliki anggota di berbagai daerah. Oleh sebab itu, Yani membantah aksi pembakaran mobil polisi dan pengerusakan di Medan, Sumatera Utara saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan orang kami. Kami itu tidak punya anggota karena kami organisasi bersifat jejaring. Kami tidak punya anggota yang terstruktur seperti organisasi massa, ujar Yani saat dihubungi Tribun di Jakarta Senin 12 Oktober. Kalau melakukan pembakaran pasti bukan kami, karena kami adalah gerakan yang sangat anti kekerasan. Itu ada di jati diri kita, sambung Ahmad Yani. Menurut Yani, secara kelembagaan kami tidak ikut dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja, tetapi memberikan kebebasan kepada pendukung sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya tanpa melakukan anarkis. Tidak ikut aksi, kami kan tidak punya massa, kami bukan organisasi massa seperti lainnya. Kami hanya sepakat dengan kawan aksi buruh, papar Yani. Diberitakan Tribun Medan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan dugaan keterlibatan kami pasca kerusuhan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020. Apa yang menarik pada peristiwa Medan? Ada keterlibatan yang sudah bisa kita buktikan secara yuridis keterlibatan kami, ucapnya saat ditemui di rumah dinas Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin 12 Oktober 2020. Kemudian ia mengatakan, sedikit ada puluhan anggota kami yang diamankan aparat kepolisian terkait kerusuhan tersebut. Dari semua ada 20 yang kita amankan. Ada keterlibatan juga menyangkut unjuk rasa, jelasnya. Sebelumnya demo di DPRD Sumut berakhir ricuh hingga dibubarkan petugas. Tak berlangsung lama, 1 unit mobil polisi dibakar massa di Jalan Sekip, Kota Medan, Kamis 8 Oktober. Mobil tersebut dibakar habis tepat di tengah Jalan Sekip. Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, dalam kasus tersebut, tim Satreskrim Polrestabes Medan masih berkoordinasi dengan Diskremus Polda Sumut. Yang jelas saat ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan berkoordinasi dengan Disreskrimus, yakni petunjuk arahan penangkapan dalang atau mungkin yang memprovokasi terjadinya tindakan anarkis saat unjuk rasa di tanggal 8 Oktober khususnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober yang lalu berlangsung rusuh. Sejumlah massa aksi melakukan pelemparan ke arah polisi, kaca gedung DPRD Sumut, perusakan fasilitas umum, mobil dinas, polisi, dan lainnya. Pada tanggal 8 Oktober, pihak kepolisian mengamankan 253 orang yang terdiri dari 243 di Polda Sumut, 9 di Labuhan Batu, dan 1 orang di Padang Sidimpuan. Dari 243 yang diamankan di Polda Sumut, 198 orang diserahkan ke orang tuanya, 21 orang diserahkan ke gugus tugas karena hasil rapid testnya reaktif, 3 orang positif narkoba, dan 24 orang tersangka. Kemudian untuk unjuk rasa yang sudah berlangsung rusuh pada Jumat 9 Oktober, polisi mengamankan 468 orang. Sebanyak 460 diantaranya dilepaskan dan 2 orang ditahan karena kedapatan pemilik bom molotov. 3 orang kepemilikan senjata tajam dan 3 orang positif narkoba. Seperti diberitakan, demo di DPRD Sumut berakhir ricuh hingga dibubarkan petugas. Tak berlangsung lama, 1 unit mobil polisi dibakar massa di Jalan Sekip, Kota Medan, Kamis 8 Oktober 2020. Mobil tersebut terbakar habis tepat di tengah Jalan Sekip. Menurut informasi dari warga, aparat kepolisian sempat dipaksa turun oleh massa, tapi sempat dipaksa turun. Kata seorang warga bernama Dimas Seno, dirinya tidak mengetahui secara jelas terbakarnya 1 unit mobil polisi tersebut dilakukan massa dari mahasiswa atau kaum buruh. Kalau dari mana saya tidak tahu, yang jelas itu orang demo yang bakar. Setelah mengetahui adanya peristiwa ini, aparat kepolisian langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api tersebut. Akses jalan tersebut juga mengalami kemacetan karena adanya insiden ini. Aparat kepolisian juga turut mengamankan lokasi agar tidak terjadi kemacetan. Dimas mengatakan tidak ada korban akibat insiden tersebut. Polisi menangkap 8 orang anggota koalisi aksi penyelamatan Indonesia Kami. Penangkapan dilakukan di 2 wilayah, yakni Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiono membenarkan terkait penangkapan terhadap 8 orang Kami diduga 2 wilayah berbeda yang ditangkap Din Cyber Bareskrim Medan Kami Juliana, Dewi, Kairi, Amri, dan Wahyu Rasari Putri. Kata Awi saat dikonfirmasi Merdeka.com Selasa 13 Oktober. Lalu untuk wilayah Jakarta, salah satu yang ditangkap adalah Deklarator Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Anton Permana. Kami Jakarta, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kinggin sebutnya. Namun Awi belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kronologi penangkapan tersebut. Nanti siang dirilis, ujarnya. Untuk diketahui, salah satu anggota koalisi aksi penyelamatan Indonesia, Syahganda Nainggolan, ditangkap polisi sekitar pukul 4 dini hari di rumahnya. Ditangkap di rumahnya dan dibawa ke Mabes Polri, kata Ketua Komite Eksekutif Kami Ahmad Yani saat dikonfirmasi Merdeka.com. Yani belum mengetahui atas dugaan apa Syahganda ditangkap, dia baru tahu mengenai peristiwa penangkapannya saja. Kita belum tahu apa dasar alasan hukumnya, terus apa yang dianggap perbuatan yang dilakukan masalah apa. Kita belum tahu, kan kita baru tahu pagi tadi, ucapnya. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Por Argo Yuwono membenarkan penangkapan Syahganda Nainggolan. Iya benar, kata Argo dikonfirmasi awak media Selasa 13 Oktober. Di Tipit Cyber, Syahganda Nainggolan dituding menyebarkan berita hoax di akun Twitter miliknya. Polisi menyebut cuitan Syahganda Nainggolan menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Syahganda dipersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.